Dalam kesempatan presentasi kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan klasifikasi ilmu menurut Al-Ghazali yang disusun oleh Siti Zulaiha Munawarah, Vina Mazidah Husna, Amar Maulana Ma'ruf, dan Dika Dwi Febriana. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu dalam beberapa kelompok yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu macam dengan yang lain. Macam-macam ilmu dalam perspektif Imam Al-Ghazali tersebut dapat memberikan nilai-nilai sesuai dengan kepentingan dan keperluan bagi pelajar. Yang pertama adalah biografi Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus, dekat Mashhad Khurasan, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayahnya adalah seorang penenun wol, sehingga dijuluki Al-Ghazali. Beliau menempuh pendidikan pada awalnya di Tus, yang kemudian dilanjutkan di Jurjan dalam bidang hukum di bawah bimbingan Abu Nasr al-Ismaili. Beliau pergi ke Nisabur untuk mendalami fikih dan teologi di bawah Al-Juwaini pada usianya yang ke-20 tahun, yang kemudian menjadi asisten bagi gurunya sampai sang guru wafat. Al-Juwaini pula yang mengenalkan filsafat kepada Al-Ghazali, termasuk logika beserta filsafat alam melalui disiplin teologi. Selain mendalami fikih dan teologi di Nisabur, Al-Ghazali juga belajar dan melakukan praktik tasawuf dibimbing oleh Abu Alif Al-Farmadi. Pada tahun 1091 Masehi, Al-Ghazali diundang oleh Nidam al-Mulk, menteri dari Sultan Malik Shah I, guna menjadi guru besar di Nidamiyah Baghdad. Penghormatan penguasa kepada Al-Ghazali disebabkan penguasa dari kalangan Bani Saljuk tersebut bermadzhab Syafi'i dalam fikih dan Asy'ari dalam teologi. Kecuali itu, tujuan politis pihak penguasa demi mengukuhkan kekuasaan. Al-Ghazali berhasil menuntaskan kajiannya tentang teologis, filsafat, taklimiyah, dan tasawuf. Namun Al-Ghazali mengalami krisis epistemologis yang kemudian memaksanya mengundurkan diri dari jabatannya dan mengasingkan diri serta melakukan pengembaraan selama 10 tahun di beberapa daerah, antara lain Damaskus, Yerusalem, Makkah, dan Baghdad. Selanjutnya yaitu ilmu menurut definisi Al-Ghazali. Secara etimologi, ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu ilm, berarti tahu, atau lebih intensnya yaitu kenal. Menurut Al-Ghazali, dalam kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah, Al-Ghazali mengindikasikan bahwasanya objek daripada ilmu pengetahuan akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan setelah memahami arti, tujuan, kuantitas, substansi, dan esensi yang dapat dinalar setelah dipersepsi oleh akal dan jiwa yang tenang. Pandangan ilmu Al-Ghazali. Menurut Hasan Lagulung, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin dan Usman Said, Imam Al-Ghazali memandang ilmu dari dua segi, yaitu ilmu sebagai proses dan ilmu sebagai objek. Ilmu sebagai proses dibagi menjadi ilmu hissiyah, ilmu akliyah, dan ilmu laduni. Ilmu sebagai objek dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ilmu terpuji, ilmu tercela, dan ilmu yang terpuji dalam batas-batas tertentu. Seperti yang telah dijelaskan di atas, ilmu sebagai objek terbagi menjadi 3. A. Ilmu yang terpuji. Ilmu yang terpuji adalah ilmu yang mendatangkan kebersihan jiwa dari tipu daya dan kerusakan serta akan mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ridhonya. Misalnya, ilmu tauhid dan ilmu agama. Ilmu terpuji dalam taraf tertentu yang tidak boleh diperdalam adalah ilmu-ilmu yang apabila manusia mendalami pengkajian pasti menyebabkan kekacauan pemikiran dan keraguan-raguan, dan mungkin mendatangkan kekufuran, seperti ilmu filsafat. B. Ilmu yang tercela.
Ilmu yang tercela adalah ilmu yang tidak dapat mendatangkan manfaat atau tidak bermanfaat bagi manusia baik di dunia dan di akhirat. Misalnya ilmu sihir, ilmu ramalan, dan perdukunan. Apabila ilmu itu diamalkan oleh manusia, akan mendatangkan mudarat dan akan meragukan terhadap kebenaran adanya Tuhan. Dan karenanya ilmu itu harus dijauhi. Dalam perspektif Al-Ghazali, ilmu itu tidak bebas nilai. Ilmu pengetahuan apapun yang dipelajari harus dikaitkan dengan moral dan nilai guna. Selanjutnya yaitu pengelompokan ilmu menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali mengelompokkan ilmu menjadi dua bagian, yaitu ilmu fardu ain, yaitu menunjukkan ilmu-ilmu yang terkait dengan perintah dan larangan agama. Yang kedua yaitu ilmu fardu kifayah, mencakup ilmu-ilmu yang penguasaannya wajib bagi suatu masyarakat muslim tapi tidak mengikat bagi tiap individu. Ilmu fardhu ain. Kategori fardhu ain yaitu ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam. Ilmu fardhu ain ini berkenaan dengan 3 hal, yaitu i'tikad, amal, dan larangan. Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori fardhu ain ini dalam 2 bagian, yaitu ilmu esoterik dan ilmu eksoterik. Ilmu muhasofah adalah ilmu batin yang berusaha untuk menyingkap atau memahami makna-makna yang tersembunyi, seperti makna kenabian, makna wahyu, malaikat, mizan, sirot, permusuhan setan dengan malaikat, dan seterusnya. Sedangkan ilmu muamalah adalah ilmu yang mempunyai otoritas dalam praktik-praktik ibadah. Di dalamnya terdapat korelasi antara doktrin dan praktik. Ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah sama sekali tidak boleh dipandang sebelah mata dalam upaya urusan dunia. Hal tersebut jika tidak dikuasai oleh seorang saja dalam sebuah masyarakat, kelompok ataupun golongan, maka sudah dipastikan kelompok tersebut mengalami kesusahan. Menurut Al-Ghazali, ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori fardu kifayah terdiri atas 4 jenis, yaitu 1. Usul atau pokok, yaitu ilmu yang termasuk dalam kelompok prinsip, tetapi tidak bisa dipahami secara langsung tetapi bisa diserap oleh akal. 2. Furu' atau cabang. Yang ketiga, muqaddimat, seperti ilmu bahasa dan ilmu nahwu yang merupakan alat untuk memahami Al-Quran. Yang keempat adalah mutammimat, berkaitan dengan pengetahuan tentang nasah dan mansuh, ngam, dan hos, ilmu tentang para periwayatan hadis dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat menuntut ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, syarat menuntut ilmu ada 7, yaitu yang pertama, mengutamakan kesucian jiwa dari kotoran-kotoran akhlak. Yang kedua, membatasi hubungan dan merantau dari tanah air, dapat menyediakan hati untuk menerima ilmu. Nomor 3, tidak menyombongkan diri terhadap ilmu. 4. Tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan manusia, karena hal itu akan menimbulkan keheranan dan kebingungan. Yang kelima, tidak meninggalkan satu cabang ilmu di antara cabang ilmu yang terpuji. Yang keenam, mengarahkan perhatian kepada ilmu yang paling penting, yaitu ilmu akhirat. Yang terakhir, nomor 7, hendaklah tujuan seorang murid dalam mengondisikan dirinya dengan kondisi batin, yaitu dalam menuntut ilmu harus bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, metode berpikir Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, seorang itu hendaknya mempunyai ilmu dan kemudian wajib untuk diamalkan dengan baik dan ikhlas. Keutamaan ilmu tersebut sebenarnya adalah peluang manusia untuk mendapatkan derajat yang lebih baik dengan dapat menzahirkan eksistensi manusia itu sendiri. Al-Ghazali memiliki metode analitik yang sebenarnya merupakan refleksi pemikiran khususnya logika para filosof sebelumnya seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina.
Metode analitik dan klasifikasi ilmu dari Al-Ghazali menjadi populer dan kokoh dalam kultur keilmuan Islam setelahnya, yaitu metode analitik dan klasifikasi ke dalam ilmu i'tiqad atau presuposisi, zan atau dugaan kuat, syak atau skeptik, waham dari lawan kata zan atau bisa jadi dugaan yang lemah, dan jahal atau ketidaktahuan. Al-Ghazali hidup ketika suasana pemikiran keagamaan dan kefilsafatan di dunia Islam memperlihatkan perkembangan dan keragaman.